Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meninjau langsung meja pengaduan masyarakat yang diletakkan di pendopo Balai Kota DKI Jakarta sebelum berdinas. Layanan pengaduan masyarakat di Balai Kota Jakarta Pusat kembali dibuka selama 1,5 jam sejak pukul 8 pagi. Heru Budi Hartono menjamin setiap aduan masyarakat akan ditindaklanjuti. 30 selesai kita ngadu, kan mereka juga harus ada tugas di wilayah masing-masingnya. Apakah ini langsung ditindaklanjuti atau bagaimana? Ya kayak tadi kan pengaduan mau cek calon RT nanti tindaklanjuti ya telepon lurah, daerah mana dia. Kan mereka itu para asisten di wilayah yang posisinya bagus. Ya. Sejumlah warga Jakarta mulai kembali mendatangi layanan pengaduan masyarakat di Balai Kota ini. Warga Jakarta mengapresiasi adanya layanan pengaduan masyarakat ini dan berharap mendapat solusi setelah berkonsultasi. Dengan adanya kita warga DKI ke sini ya mudah-mudahan langsung dijawab. Itu aja. Hari ini saya ngadu masalah kompleks saya yang saya tinggal di Perumahan Metlan Menteng, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung sejak 2001 bulan Mei. Tidak pernah banjir, tapi sejak Januari 2020 ya, hujan yang gede banget, itu jalan depan rumah saya udah kebanjiran dan itu nggak pernah saya rasakan. 2021 juga begitu. Nah, makanya ini mumpung belum hujan besar banget, nanti biasanya Januari itu kejadiannya. Shalom, selamat pagi menjelang siang, kawan-kawan. Jumpa lagi di True Cross Channel. Mari kita menyatakan kebenaran dan meluruskan kepalsuan. Yaitu tadi satu cuplikan berita ya dari Kompas TV ya, kompastv.com ya. Jadi itu adalah satu berita sukacita ya bagi rakyat DKI. Meskipun banjir masih ada ya sampai saat ini di DKI Jakarta ya. Kalau dibilang belum ada, tadi kan ada kesaksian salah satu warga ya. Bahkan biasanya tidak banjir, ya dia malah alami banjir sejak 2000 berapa tadi ya di cuplikannya itu ada. Ya, nah tapi dengan adanya berita ini adalah satu berita sukacita bagi rakyat DKI ya. Saya merasakan ada satu aura semangat ya, satu semangat baru yang jelas tergambar ya, harapan-harapan itu jelas tergambar dari wajah-wajah warga DKI. Ya, jadi ada satu harapan baru yang selama ini mungkin sudah direlakan ya. Ya mau bagaimana lagi ya, tapi harapan itu kembali jelas tergambar muncul ya dari wajah-wajah masyarakat di bawah kepemimpinan baru ya Bapak Heru Budi Hartono. Nah, apa yang baik yang dulu sudah pernah dikerjakan di zaman Bapak Ahok dan Pak Jarot ya. Nah, setelah bertahun-tahun apa yang baik ini sempat tidak ada lagi ya, ditiadakan di tangan penggantinya. Nah, kini mulai kembali dilanjutkan oleh meskipun pejabat sementara ya, Pak Heru Budi Hartono. Nah, kita lihat ya sebentar. Ya, nah ini ya, ini dari wartaekonomi.co ya. Nah, ini ya, ini ketika serah terima jabatan ya, dengan Pak Anies ya. Jadi Pak Anies ini sudah selesai ya, diganti oleh pejabat sementara ya karena mau ikut pemilu seperti itu. Jadi diganti oleh pejabat gubernur sementara Pak Heru Budi. Nah, Pak Heru Budi ini bertindak cepat ya, langsung buka kembali program meja aduan Balai Kota yang sempat terhenti ya. Ini diberi judulnya juga demikian ya. Heru Budi buka lagi program meja aduan Balai Kota yang sempat terhenti di era Anies ya. Jadi sudah sempat jalan dan berhenti ya di zamannya Pak Anies. Nah, sekarang kembali berlanjut. Nah, berita ini juga bisa kita lihat nanti ada di Populis ya. Nah, kenapa ini dilanjutkan di Populis ditulis ya di sini. Nah, ini ya. Nah, ini mengapa Pak Heru Budi ini melanjutkan kembali ya buka kembali Balai Kota untuk rakyat ya, meja aduan dibuka kembali. Nah, dia katakan seperti ini, ini dari Populis beritanya ya. Karir birokrasi saya yang hampir 24 tahun di DKI Jakarta meneguhkan saya untuk terus mempersembahkan kinerja terbaik saya untuk rakyat yang saya layani
Dan saya percaya itu hanya bisa dicapai jika saya turun langsung mendengar suara rakyat, kata Heru Budi Hartono. Jadi harapannya dibuka meja pengaduan warga agar warga DKI Jakarta bisa menyampaikan keluhannya dan memberikan saran untuk kemajuan DKI Jakarta yang lebih baik. Ya, memang cara ini memang tidak bisa dikatakan akan dapat menjangkau langsung semua ya, karena kan pasti perlu antri dan lain-lain. Tapi ini dinilai cukup baik ya, cukup efektif. Makanya ini saya pikir juga satu hal yang baik. Makanya ini juga kembali dilanjutkan oleh Pak Heri Budi Hartono ya. Kalau di zaman Pak Anies tidak tahu alasannya mengapa dihentikan sementara ya. Tapi ini jelas oleh pejabat yang baru kembali dilanjutkan. Ya jadi puji Tuhan ya. Di awal kepemimpinannya Pak Heri Budi Hartono ini mengambil satu langkah yang tepat ya. Kita juga perlu berharap ya, karena di zaman Pak Ahok itu bukan hanya meja aduan ya, tapi kita juga tahu ya ada banyak pasukan-pasukan pasukan berwarna ya, oranye, merah, biru dan lain-lain yang ditempatkan di sepanjang bantaran sungai ya, di sungai-sungai yang ada di wilayah DKI ya. Tentunya itu untuk mengatasi permasalahan sungai ya, sampah dan lain-lain, dan di zaman itu cukup efektif ya, dan entah mengapa itu juga tidak lagi terlihat ya di zamannya Pak Anies. Ya jadi kita juga perlu berharap semoga keberadaan pasukan-pasukan oranye, merah, biru dan lain-lain yang ada di zaman Pak Basuki dan Pak Jarot ya, Pak Ahok dan Pak Jarot yang selalu ada di tepian sungai itu juga bisa kembali difungsikan oleh Pak Heru ya. Semoga saja Pak Heru juga melanjutkan yang satu itu ya, karena penting untuk mengatasi masalah banjir. Ya, jadi rakyat DKI ini perlu bersyukur karena ini adalah satu berita baik ya. Ini dilanjutkan kembali. Nah, tetapi di tengah-tengah berita baik ini pun ya tetap saja ada suara-suara sumbang yang tampaknya tidak suka dengan hal ini. Ya mungkin karena dianggap ini warisan Pak Ahok atau lain-lain lah, entah apa penyebab pastinya ya. Nah, mereka katakan ini seperti kembali ke zaman kuno ya. Sekarang kan sudah di zaman digital ya. Kenapa harus kembali seperti ke zaman kuno? Ya, tapi biarkanlah suara-suara seperti itu ya. Yang penting kita dengan akal sehat ya, kita tahu bahwa ini satu hal baik ya yang memang perlu dilanjutkan. Nah, memang kita juga harus akui ya bahwa pengaduan saat ini juga bisa diakses pakai jalur digital ya atau SMS ya. Tapi kita juga perlu sadar ya bahwa kan tidak semua orang bisa pakai wadah seperti itu. Ada orang-orang tertentu yang tidak bisa ya, atau ada yang memang perlu segera ya, seperti yang kita saksikan di cuplikan tadi ya, ibu tadi segera ya gitu. Nah, jadi jelas ini juga akan baik kalau diadakan lagi seperti ini ya. Jadi orang-orang yang tidak bisa pakai akses digital ya, maka dengan dibukanya layanan langsung di balai kota seperti ini pasti sangat membantu ya. Meskipun saya dengar hanya kurang lebih 1 jam ya dibukanya ya, mungkin nanti akan dilihat kembali ya bagaimana akan diperlama atau bagaimana saya tidak tahu ya. Ya semoga saja bisa yang terbaik untuk warga DKI ya. Nah, jadi ini juga baik bagi pemerintah, bukan hanya bagi rakyat ya, karena dengan ini kan pemerintah memberikan satu gambaran yang jelas ya bahwa pemerintah ini benar-benar kehadiran pemerintah dapat benar-benar lebih dirasakan oleh rakyat ya, rakyat DKI terutama ya. Jadi rakyat DKI pun akan lebih merasa diperhatikan oleh pemerintahnya seperti itu. Ya, memang tanpa buka layanan pun pemerintah sudah hadir bersama rakyat DKI ya. Nah, ini kan persis ya kalau kita kembali ke Alkitab ya, seperti di zaman Perjanjian Lama. Ya, Tuhan kan sebenarnya sudah beserta dengan umat Israel. Ya, tapi kenapa? Pertanyaannya, kenapa Tuhan perlu perintahkan umat Israel untuk buat kemah suci? Ya, apakah Tuhan perlu tempat tinggal di dunia ini? Tidak kan? Nah, itu kan hanya satu pertanda ya, perlambang bahwa kehadiran Tuhan itu akan lebih nyata seperti itu. Ya, jadi Tuhan menggambarkan kehadirannya di kemah suci itu ya, juga lewat tiang api, tiang awan. Ini kan jelas di zaman Perjanjian Lama. Ya, supaya umat Israel tidak lagi bisa berkeluh kesah ya, tidak merasakan kehadiran Allah. Ya, karena Allahnya sudah terasa begitu nyata hadir di tengah umat Israel ya, berdiam di kemah suci.
Ya, bukan Allah diam di kemah suci, tidak, tapi kehadiran Tuhan membatasi kehadirannya lewat gambarannya supaya dapat dirasakan lebih nyata oleh umat Israel ya. Jadi perlu dibuat kemah suci. Ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya ya dengan dibukanya meja aduan itu. Nah, jadi saat itu kehadiran Allah di tengah umat Israel itu sangat-sangat terasa ya, karena mereka alami sendiri ya. Mereka lihat sendiri kemah suci itu, kehadiran Allah, ada tiang api, tiang awan di atas kemah suci itu ya. Nah, bagaimana mereka berjalan dipimpin langsung oleh Allah yang hadir di tengah mereka. Nah, ini juga sekaligus kan yang membedakan antara ya umat Israel dengan orang-orang dunia sekuler di zaman itu. Ya, seperti keadaan di DKI sekarang ya, dibukanya meja aduan ini kan sekaligus bedakan DKI Jakarta dengan wilayah-wilayah lain di luar DKI yang tidak ada jenis pengaduan seperti itu. Nah, jadi ini satu hal baik ya yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok ya, sempat terhenti dan kembali dikerjakan oleh Pak Heru ya, supaya rakyat bisa lebih merasakan kehadiran pemerintah. Ya, jadi kita perlu bersyukur atas apa yang baik ini kembali dilanjutkan. Ya, sekali lagi selamat untuk warga DKI mendapat pejabat gubernur sementara yang peka ya, yang dapat bertindak cepat, tepat ya, tahu kebutuhan rakyatnya. Ya, jadi kini kehadiran pemerintah DKI dapat lebih terasa oleh rakyatnya. Nah, baik, saya sudah bagi link ya, silakan kalau ada yang mau naik berikan pendapat ya, sedikit berbincang-bincang ya. Nah, silakan. Nah, sambil itu link sudah saya bagikan di kolom komentar. Nah, sambil menunggu saya lanjutkan lagi sedikit lagi ya. Nah, jadi kalau tadi itu tentang sukacita rakyat DKI ya, saya pikir ya cukuplah segitu ya. Yang penting kita tahu bahwa kita senang ya dengan keadaan ini sekarang. Nah, sekarang kita mau lihat ini dari sisi kekristenan ya, kita mau lihat dari sisi kekristenan. Jadi kita pun warga DKI bersukacita ya, pemerintahnya hadir lebih nyata ya bagi mereka. Nah, bagaimana kita dengan umat Tuhan ya, ini dari sisi kekristenan ya, bagaimana kita dengan umat Tuhan ya, kita pun perlu lebih bersyukur dari rakyat DKI. Kenapa? Karena Tuhan kita itu ya hadir lebih nyata bagi kita saat ini ya. Jadi apa yang dirasakan oleh rakyat DKI itu juga orang Kristen harusnya bisa merasakan kehadiran Tuhannya dengan lebih nyata. Jadi perasaan ini yang juga harus kita punyai ya. Nah, kehadiran nyata Allah bagi kita itu ya seharusnya bukan hanya kita rasakan, tapi perlu kita alami ya, seperti rakyat DKI kan juga alami. Mereka berjalan ke DKI, bisa datang bincang langsung dengan pejabat pemerintahan. Nah, seperti itu juga kita perlu alami kehadiran Allah kita dengan lebih nyata. Nah, tapi ada bedanya ya kehadiran Allah bagi kita dengan kehadiran pemerintah bagi rakyat DKI ya. Nah, kalau meja aduan balai kota itu kan sempat terhenti ya di zaman Gubernur Anies ya, bisa dihentikan ya oleh gubernur yang selanjutnya artinya. Nah, juga bisa dilanjutkan kembali oleh gubernur selanjutnya. Nah, tapi kehadiran Allah kita ya, itu bagi kita itu tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Jadi itu bedanya. Ya, kalau satu keputusan pemerintahan ya itu bisa dilanjutkan atau tidak tergantung dari pemerintahan selanjutnya ya. Tapi berganti pemerintahan berapa banyak pun itu tidak ada yang bisa hentikan kehadiran Allah kita bagi kita. Ya, jadi tidak ada satupun pemerintahan di bumi yang bisa menghentikan kehadiran Allah kita bagi ciptaannya. Nah, di zaman Perjanjian Lama Allah memang sudah hadir di tengah umat Israel secara nyata ya. Kita bisa baca itu dari Alkitab ya. Allah berdiam di kemah suci ya, berjalan menyertai umat Israel di padang gurun ya, lewat tiang api, tiang awan, memimpin umat Israel berjalan di padang gurun. Ya, jadi kehadiran Allah di tengah umat Israel itu begitu jelas di Perjanjian Lama ya, dikisahkan oleh Alkitab. Nah, tetapi bagaimana kita tahu dan kita dapat alami secara nyata kehadiran Allah kita itu di zaman ini, di zaman sekarang, di zaman kita hidup? Ya, tentu ini akan mudah saya jawab kalau Kristus tidak kembali ke surga ya. Jadi setelah mati bangkit Kristus tidak naik ke surga ya, itu saya sangat mudah jawabnya, kan Kristus ada di dunia. Nah, tapi kan faktanya saat ini Kristus sudah kembali ke surga ya. Nah, jadi pasti ada yang bertanya, lalu bagaimana masih bisa dikatakan bahwa Allah masih ada di tengah kita? Ya, kalau Kristus tidak kembali ke surga kan saya bisa katakan
Kristus ada di tengah kita, itu kan Allah kita, Allah anak, ya jelas ada di tengah kita. Nah, tapi sekarang kembali ke surga. Nah, jadi bagaimana masih bisa kita katakan bahwa Allah kita itu berdiam di tengah kita saat ini? Nah, tapi saya mau katakan ya, kehadiran Allah di perjanjian lama kan sudah begitu nyata bagi umat Israel. Nah, saya mau katakan kehadiran Allah saat ini itu lebih nyata, bahkan lebih nyata dari kehadiran Allah di zaman perjanjian lama bagi umat Israel. Nah, bagaimana kehadiran Allah saat ini bisa lebih nyata daripada di perjanjian lama di tengah kita, ya? Itu bukan hanya di zaman bukan hanya baru sekarang dimulai, tapi itu sudah dimulai sejak memasuki perjanjian baru, ya, yaitu sejak kehadiran Kristus di dunia. Jadi kehadiran Kristus di dunia itu adalah kehadiran Allah yang lebih nyata bagi kita, yang dapat dirasakan, bukan lebih nyata, bahkan nyata, begitu. Ya, jadi di perjanjian lama Allah itu hanya menyatakan kehadirannya melalui kemah suci, ya. Ya itu pun tidak bisa sembarangan orang, ya, harus dengan perizinan Allah, ya, siapa yang bisa melihat. Nah, tetapi itu pun tetap tidak dalam satu rupa yang nyata. Nah, ini berbeda dengan di perjanjian baru, ya. Jadi sudah dimulainya sejak di perjanjian baru. Ya, nah kehadiran Allah itu tidak lagi dinyatakan melalui lokasi, ya, tidak lagi berdasarkan satu lokasi, harus di Israel, harus di kemah suci, tidak. Ya, tapi benar-benar hadir secara sempurna sebagai manusia. Allah anak mengambil natur manusianya, tinggal di dunia ini, merasakan seluruh penderitaan kita dan bisa berinteraksi dengan kita selayaknya interaksi sesama manusia. Nah, jadi sebenarnya di masa itu, ya, itu tidak mungkin lagi orang bisa katakan tidak merasakan kehadiran Tuhan. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah mengambil natur manusia, hadir di dunia ini secara nyata, ya, bisa berinteraksi dengan manusia di zaman itu. Ya. Nah, itulah kehadiran Tuhan yang begitu nyata bagi ciptaannya. Nah, tetapi yang jadi disulit dipahami, ya, karena kehadiran Allah yang begitu nyata itu kan hanya sebentar. Setelah itu Kristus kembali ke surga. Ya. Nah, kepergian Kristus ini yang kembali ke surga ini, ya, saya tidak tahu apakah ada yang menganggap, oh berarti Allah tidak lagi ada di dunia. Nah, ini satu pemikiran yang salah. Ya, tidak, kepergian Kristus kembali ke surga itu tidak meninggalkan kita sendirian. Ya, seolah-olah tidak ada lagi Tuhan di tengah kita. Ya. Nah, tetapi kehadirannya juga tetap jelas dan nyata. Ya, karena kehadiran Kristus itu digantikan oleh kehadiran Allah Roh Kudus. Ya, jadi kehadiran Allah Roh Kudus inilah yang akan menyertai kita bahkan sampai akhir zaman. Ya, sampai kita nanti bertemu muka dengan muka bersama Allah kita. Nah, jadi kehadiran Allah Roh Kudus ini itu bukan ya satu kehadiran yang ya saya paham, ya, sekarang banyak gereja yang salah memahami kehadiran Roh Kudus ini. Ya, seolah-olah harus berbahasa roh, harus bergemetar-gemetar seperti itu. Ya, oke lah, saya akan panjang kalau bicara ke arah sana. Ya, tapi saya mau katakan, kehadiran Allah Roh Kudus ini bukan sesuatu yang hanya rasa-rasanya saja atau mengawang-awang seperti itu, bukan, tetapi begitu nyata kehadirannya. Ya, bukan lewat ada orang harus berbahasa roh baru itu ada Roh Kudus, bukan seperti itu, ya. Ya, bahkan Allah Roh Kudus ini hadir di semua bidang ciptaan ini, ya. Tapi lain kali lah saya bahas ke sana. Ya, pada intinya Roh Kudus itu hadir begitu nyata zaman ini, di saat ini, di zaman kita hidup. Ya, bukan hanya kata-katanya saja, bukan hanya harus lewat bahasa-bahasa roh seperti itu, tidak, ya, tapi hadir begitu nyata. Nah, dari mana kita dapat tahu bahwa Roh Kudus ini hadir nyata di tengah kita saat ini, ya, berhidup bersama kita? Kita bisa tahu kehadiran Roh Kudus begitu nyata melalui karyanya yang begitu nyata. Ya, sama seperti kita tahu bagaimana Allah memelihara dunia ini, ya kita kan bisa melihat, ya, bagaimana Tuhan pelihara alam ini. Kalau tidak ada campur tangan Tuhan, ya mungkin matahari tidak akan terbit lagi dari timur hari ini. Besok, ya, mungkin besok akan terbit dari barat, seperti itu. Atau matahari akan tidak terbit selama seminggu, ya, nanti terbit lagi semau-maunya dia. Kan tidak seperti itu. Ya, atau gunung, lautan akan melimpah menguasai seluruh daratan. Bisa saja seperti itu kan, kalau tidak ada campur tangan Tuhan. Ya. Nah, jadi itu alam ini menunjukkan kehadiran Allah yang begitu nyata.
Nah, sama Roh Kudus pun punya karya yang begitu nyata. Ya. Nah, apa karya yang begitu nyata dari Roh Kudus? Ya, sehingga ini yang buat kita merasakan bahwa oh benar Roh Kudus itu hadir di tengah kita. Nah, karya yang begitu nyata itulah adalah gereja dan Alkitab, ya. Jadi dua karya nyata inilah yang menandakan Roh Kudus itu hadir di tengah kita, yaitu dengan adanya gereja dan Alkitab. Ya, kalau tidak ada kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus, saya mau katakan tidak mungkin ada gereja dan tidak mungkin ada Alkitab di hari ini. Ya, di hari ini kita hidup tidak mungkin ada gereja dan tidak mungkin ada Alkitab. Ya, kalau gereja-gereja imitasi ya mungkin saja ada ya, tapi tidak mungkin ada gereja yang benar dan tidak mungkin ada Alkitab kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus ada di hari ini begitu nyata hadir di tengah kita. Kita bisa rasakan kehadirannya. Ya, kalau kita menghargai gereja dan kalau kita menghargai Alkitab. Jadi dua ini ya yang akan buat kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus begitu nyata bagi kita. Ya, dan dua karya ini juga yang buat kita tahu bahwa Allah Tritunggal itu hadir hari ini begitu nyata bagi kita. Ya. Nah, baik sampai di sini saya bicara. Ya, silakan jika ada yang mau masuk ya berikan pendapat tentang hal ini atau apa yang saya bawakan tadi. Ya, silakan ya, saya tunggu sebentar lagi ya. Tadi saya sudah tunggu ya, saya tunggu sebentar lagi. Ya, jadi sambil tunggu sebentar lagi ya, jadi saya akan beri kesimpulan ya. Setelah selesai kesimpulan, kalau memang tidak ada yang naik, ya saya akan akhiri lah ya. Ya, jadi saya akan berikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah saya bawakan tadi ya. Nah, jadi kehadiran Allah bagi orang-orang di masa ini ya, kehadiran Allah bagi ciptaan itu bukan satu kehadiran yang hanya rasa-rasanya saja ya. Seperti kalau orang masuk ke rumah-rumah yang sudah lama tidak ditempati ya, katanya bulu kuduk merinding seperti itu ya. Bukan seperti itu kehadiran Roh Kudus ya. Kehadiran Roh Kudus tidak perlu dirasakan lewat bulu kuduk merinding ya. Itu kacau ya pemikiran pengertian seperti itu ya. Tapi kehadiran Roh Kudus itu sangat nyata ya. Bahkan lebih nyata daripada di Perjanjian Lama. Dan itu sudah dimulai sejak kelahiran Kristus. Ya. Ya, Kristus ini siapa? Kristus ini Allah anak yang sudah membatasi dirinya ya demi hadir langsung bagi umatnya di dunia ini, mengambil natur manusia. Ya, nah kehadiran Kristus di dunia ini lalu Kristus perlu kembali ke surga. Nah, kehadirannya ini digantikan oleh Allah Roh Kudus. Nah, kehadiran Roh Kudus inilah ya yang memberikan dua karya yang sangat nyata bagi kita, yaitu gereja dan Alkitab. Nah, jadi hanya melalui gereja dan Alkitab, kita ciptaan Tuhan, umat Tuhan dapat menyadari ya dan menikmati kehadiran Allah begitu nyata di tengah kita ini. Ya, jadi kita umat Kristen yang benar, kita perlu menghargai keberadaan gereja. Ya, keberadaan gereja tidak bisa digantikan dengan gereja-gereja online. Ya, tidak mungkin ya. Karena Allah hadir ke dunia ini kan bertubuh, berfisik ya. Itu salah satu tanda bahwa Allah juga mementingkan persekutuan fisik. Ya, jadi tidak mungkin kehadiran gereja itu digantikan oleh gereja online, tidak bisa seperti itu ya. Ya, dan yang kedua Alkitab. Ya, jadi kita pun kalau mau menikmati Roh Kudus perlu tahu Alkitab, apa Alkitab dengan benar. Ya, bukan tahu Alkitab yang hanya di secara literal saja seperti itu, tapi perlu benar-benar paham apa yang Alkitab pesankan, ya Tuhan pesankan melalui Alkitab. Ya, nah jadi hanya dengan dua ini kita bisa menikmati kehadiran Allah kita di tengah dunia ini, ya kita berjalan bersama Allah kita hanya dengan dua ini, ya tidak ada yang lainnya lagi. Ya, nah jadi Allah Roh Kudus inilah ya ini representasi kehadiran Allah Tritunggal. Ya, yang akan menyertai kita sebagai umat pilihan Tuhan sampai akhir sejarah dunia ini, sampai kita masuk kepada kesempurnaan zaman baru. Nah, jadi bersyukurlah warga DKI karena pemerintahnya mau hadir secara nyata bagi rakyat DKI. Ya, nah tetapi terlebih lagi kita sebagai umat Tuhan
Ya, kita perlu lebih bersyukur karena Allah kita itu bukan Allah yang hanya mencipta lalu selesai diam dan membiarkan ciptaannya berjalan sendiri semau-maunya sendiri. Tidak, ya. Tetapi Allah kita itu Allah yang sudah mencipta dan juga mau hadir, tinggal dan terlibat bersama ciptaannya. Jadi itulah Allah kita yang dahsyat, Allah Tritunggal. Ya. Nah, kawan-kawan, tidak, ya belum ada yang masuk ya. Ya baiklah, kalau tidak ada yang naik, saya sudah selesai ya. Tidak akan panjang saya bicara, saya sudah selesai bicara sampai di sini. Ya, apakah ada yang mau naik? Ya, baiklah. Kalau tidak ada, ya saya akan akhiri saja ya. Nah, semoga saya juga berharap ya, kita sebagai orang Kristen, ini kita perlu terus belajar Alkitab dengan cara yang benar ya. Jadi kita tidak lagi berharap kepada hal-hal atau gampang diiming-imingi oleh hal-hal yang aneh-aneh sebenarnya ya. Ya inilah kita perlu paham Alkitab dengan cara yang benar ya, supaya jangan kehadiran Roh Kudus itu nanti orang katakan, oh, saya ada perasaan merinding-merinding, itu tandanya kehadiran Roh Kudus ya. Nah, lalu ada lagi yang katakan, oh saya ada perasaan sukacita ya, mulut saya ini bergetar, itu tandanya ada Roh Kudus. Itu tidak seperti itu ya. Itu kalau merinding-merinding masuk rumah tua juga tangan akan merinding seperti itu ya. Ya, lalu kalau perasaan sukacita ya, perasaan sukacita hari ini tiba-tiba di depan rumah kita ada yang kirim mobil baru. Saya pikir sama akan sukacita juga seperti itu ya. Jadi bukan seperti itu tanda kehadiran Roh Kudus ya. Saya berikan satu saja. Nah, apa tandanya Roh Kudus ada bersama kita? Apakah kita ini benar-benar apakah Roh Kudus ini benar-benar hadir bersama kita? Salah satunya itu ada adanya kemauan di dalam hati kita ya untuk mau belajar Alkitab dengan cara yang benar. Nah, kalau ada dorongan itu, kemauan itu, kerinduan itu tandanya, salah satu tanda bahwa Roh Kudus ada bersama kita. Ya, itu baru tanda yang benar. Ya, jadi bukan tanda yang bulu kuduk merinding ya, atau rasa-rasa bahagia, damai sejahtera seperti itu ya. Ya, kan banyak ya yang seperti itu ya. Tidak semua gereja ya, tetapi gereja-gereja tertentu ada yang seperti itu ya. Katakan kehadiran Roh Kudus itu seperti itu, bulu kuduk merinding ya, atau mulut bergetar ya, yang seperti itulah. Ya, kita bisa lihat ya, banyak contohnya mereka-mereka yang ajarkan seperti itu dan kita bisa lihat buahnya seperti apa. Ya. Oke lah, tapi saya tidak bicara itu di sini ya. Saya pikir bukan pada topiknya. Ya, jadi seperti itulah kawan-kawan. Ya, apakah ada yang mau naik? Ya baiklah, kalau tidak ada ya, saya akhiri saja ya. Ini hari Sabtu ya kawan-kawan. Ya kalau sempat nanti sore saya akan coba bawakan satu topik diskusi ya. Mungkin kawan-kawan juga bisa hadir, kita berbincang bersama-sama ya. Saya sedang pikirkan dulu topiknya apa, ya kita lihatlah nanti bagaimana kalau sempat saya bawakan sore. Ya baik kawan-kawan, ini hari Sabtu, jadi selamat berakhir pekan ya. Bagi yang mau refreshing ya, jalan-jalan bersama keluarga, orang-orang terkasih, ya silahkan ya, tetap jaga kesehatan. Ya, dan terima kasih ya bagi yang sudah subscribe dan juga mohon subscribe bagi yang belum. Mari kita terus berjuang bersama menyatakan kebenaran Alkitab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan Tuhan memberkati.